Basis data. Basis data terdiri dari kata basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, sedangkan data adalah catatan atau sekumpulan fakta dunia nyata yang mewakili objek seperti manusia, barang, hewan, konsep, peristiwa, dan sebagainya, yang diwujudkan dalam bentuk huruf, angka, simbol, gambar, teks, bunyi, atau kombinasinya. Sebagai suatu kesatuan, maka pengertian basis data atau biasa disebut dengan database adalah sebagai berikut. 1. Himpunan kelompok data yang saling terhubung dan diorganisasi sedemikian rupa supaya kelak dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. 2. Kumpulan data dalam bentuk file, tabel, arsip yang saling berhubungan dan tersimpan dalam media penyimpanan elektronik untuk memudahkan dalam pengaturan, pemilihan, pengelompokan, dan pengorganisasian data sesuai tujuan. Secara singkat, sistem adalah kumpulan komponen yang saling berhubungan dan disatukan untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu. Basis data adalah suatu objek yang tidak dapat bergerak sendiri. Ia membutuhkan program atau aplikasi sebagai penggerak atau pengolahnya. Sehingga gabungan keduanya, basis data dan aplikasi, dapat menghasilkan suatu sistem. Sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel tersebut. Komponen-komponen sistem basis data antara lain adalah sebagai berikut. 1. Perangkat keras. 2. Sistem operasi. 3. Basis data. 4. Database Management System atau DBMS. 5. Pemakai atau user. 6. Aplikasi atau perangkat lain. Menurut sejarah, sistem pemrosesan basis data terbentuk pada masa setelah sistem pemrosesan manual dan sistem pemrosesan manual. Sistem pemrosesan manual sendiri adalah bentuk pemrosesan menggunakan dasar berupa sekumpulan rekaman yang disimpan pada rak-rak bekas. Sistem pemrosesan berkas merupakan sistem komputer. Sekumpulan rekaman akan disimpan pada sejumlah berkas. Semua perancangan didasarkan pada kebutuhan individual pengguna. Setiap aplikasi menuliskan datanya sendiri, sehingga memungkinkan data yang sama terdapat pada berkas-berkas lain yang dipergunakan oleh program aplikasi lain. Selanjutnya, generasi berikutnya dari database pasca relasional di akhir tahun 2000-an dikenal sebagai database NoSQL, yang memperkenalkan penyimpanan nilai kunci yang cepat dan basis data berorientasi dokumen. Selanjutnya, muncul New SQL sebagai pesaingnya yang mencoba implementasi baru untuk mempertahankan model relasional atau SQL dengan tujuan untuk mencocokkan kinerja tinggi NoSQL dibandingkan dengan DBMS relasional yang tersedia secara komersial. Aplikasi lain yang mulai berkembang pada tahun 2000-an seperti Visual DBase, kemudian Visual Fox Pro, lalu DLP. Sistem basis data. Menurut Gordon C. Everest, basis data merupakan suatu koleksi atau kumpulan data yang bersifat mekanis, terbagi, terdefinisi secara formal dan terkontrol. Kontrol sistem basis data tersebut adalah terpusat pada suatu organisasi. Untuk penggunaan istilah basis data lebih dibatasi pada arti implisit dalam prakteknya. Pertama, basis data merupakan penyajian suatu aspek dari dunia nyata, real world, misalnya basis data perbankan, perpustakaan, dan lain sebagainya. Kedua, basis data merupakan kumpulan dari berbagai sumber yang secara logika mempunyai arti yang implisit, sehingga data yang terkumpul secara acak dan tanpa arti tidak dapat disebut basis data. Ketiga, basis data dapat digunakan oleh beberapa pemakai dan beberapa aplikasi yang sesuai dengan kepentingan pemakai. Namun, tidak semua bentuk penyimpanan data secara elektronis bisa disebut dengan basis data. Yang sangat ditonjolkan dalam basis data adalah pertama, pengaturan, pemilahan, pengelompokan, dan yang terakhir,
pengorganisasian data yang akan disimpan sesuai fungsi atau jenisnya. Struktur basis data dan macam-macamnya. Struktur basis data yang pertama ada data. Data merupakan kumpulan kejadian dan fakta yang bisa dipakai untuk penyelesaian masalah berbentuk informasi khusus di dalam database. Data bisa tercantum dalam bentuk bunyi, gambar, teks, simbol, angka, huruf, atau kombinasi beberapa di dalamnya. Yang kedua, ada informasi. Informasi merupakan hasil pengolahan data yang konkret dan sudah mempunyai arti untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, ada tabel. Tabel merupakan hal yang paling mendasar dalam hal penyimpanan data yang terdiri dari field dan record. Yang keempat, ada field. Field merupakan elemen dari tabel yang berisikan informasi tertentu yang spesifik tentang subjudul tabel pada sebuah item data. Syarat-syarat pembentukan field: nama tabelnya harus unik atau spesifik. Yang kedua, boleh disingkat. Yang ketiga, pemisah sebagai pengganti spasi dalam pembentuk field adalah tanda lambang underscore. Contoh, kode barang menjadi KD barang, kode BRG, KD underscore BRG, KD underscore barang. Dalam sistem manajemen basis data terdapat dua macam field. Yang pertama harus diisi, required, atau dapat diabaikan atau opsional. Yang kelima ada query. Query adalah pertanyaan atau permintaan informasi tertentu dari sebuah basis data yang ditulis dalam format tertentu. Terdapat 3 metode utama untuk membuat query. Yang pertama dengan memilih parameter yang telah disediakan pada menu. Metode ini paling mudah digunakan namun paling tidak fleksibel, karena pengguna hanya dapat menggunakan pilihan parameter yang terbatas. Yang kedua ada query by example. Adalah metode query yang disediakan sistem dalam bentuk record kosong, dan pengguna dapat menentukan field dan nilai tertentu yang akan digunakan di dalam query. Yang terakhir, bahasa query adalah bahasa khusus yang digunakan untuk melakukan query pada sebuah basis data. Metode ini paling rumit tetapi paling fleksibel. Yang terakhir dan yang keenam ada record. Record merupakan sekumpulan data yang saling berkaitan tentang sebuah subjek tertentu. Misalnya, data seorang siswa akan disimpan dalam record yang terdiri dari beberapa field atau kolom. Lalu, apa fungsi dari basis data? Basis data dapat mengklasifikasikan data yang tujuannya agar mudah dimengerti. Ini juga dapat menjauhi berjalannya ketidakaturan data, melancarkan dalam mendokumentasikan, menyalurkan, memperbaiki, dan mendelete data. Basis data menanggung keunggulan data dan informasi yang disalurkan efisien dengan yang dimasukkan sebagai jalan keluar dalam prosedur dokumentasi sebuah data, apalagi data yang besar. Terakhir, dapat menopang kemampuan aplikasi yang memerlukan sebuah dokumentasi data. Basis data memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya adalah basis data menjadi bagian pokok dalam struktur informasi, karena sebagai aturan dalam menyiapkan informasi, memastikan keunggulan informasi, yakni cepat, teliti, dan signifikan. Basis data juga memiliki manfaat untuk mengendalikan bagian data dan menjauhi kejadian ketidakaturan data. Manfaat basis data yang kelima adalah mengendalikan kerumitan dan menyalurkan data. Yang keenam, menata bentuk yang normal dari sebuah data. Dan yang ketujuh, melaksanakan penjagaan dan proteksi data.